Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan UKPPG tahun 2024 untuk topik 1, modul 1, yaitu Understanding by Design. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Nah, teman-teman semua, untuk soal yang pertama, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 fase atau yang disebut dengan fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali ya, yaitu pertanyaan kecuali ya. Yang pertama bahwa A. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Bagaimana kira-kira teman-teman? Yang B. Mendorong fokus atau mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Bagaimana ini kira-kira teman-teman? B. Yang ke C itu adalah memberi kesempatan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. D. Telah memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Kemudian yang E. Memastikan peserta didik mencapai kompetensinya. Kira-kira di antara ini yang mana yang salah teman-teman? Jadi jawabannya yang salah atau yang kecuali itu adalah yang D. Ya. Ya. Jadi dengan adanya fase-fase ini memungkinkan kolaborasi guru antar fase. Ya, itu pada yang fase yang sama ya. Berikutnya di sini adalah yang B-nya ini salah. Ya. Jadi mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa memperhatikan perkembangan peserta didik, ini yang salah ya. Jadi ada tanpa perlu, ya ini salah ya. Tapi yang lain yang A, kemudian C, D, dan E itu benar ya. Jadi kita pilih yang B alasannya karena dalam penentuan kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya harus memastikan ketercapaian CP, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi, jawaban A, C, D, E itu benar, tetapi yang B itu adalah salah atau kecualinya. Berikut yang kedua adalah capaian pembelajaran CP dapat dirumuskan merujuk pada teori pembelajaran konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait dengan hal ini, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka yang mana? A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran merupakan turunan dari CP. Gimana kira-kira teman-teman? Kemudian yang B, taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional. Apakah benar atau salah? Kemudian yang C, memberi kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Yang D, pemahaman dimaknai sebagai proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. E, menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Jadi kalau tidak, kuncinya itu adalah jawabannya D ya teman-teman, bahwa ya pemahaman ini dimaknai sebagai proses yang kompleks tidak sederhana sebagai tingkat berpikir tingkat rendah ya. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa pemahaman memang dimaknai sebagai proses berpikir yang kompleks di mana peserta didik ditekankan pada proses pembelajaran yang lebih dalam dan bermakna, didorong untuk berpikir kritis dan analisis, berfokus pada pengembangan kompetensi untuk mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, hingga peserta didik didorong untuk memahami materi dalam konteks dunia nyata ataupun kontekstual ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pembelajaran? Pertanyaan ini perlu dirumuskan oleh guru apabila kita melakukan pada tahap yang mana ya kira-kira? Ya, betul ya. Jadi ini yang harus kita tanyakan ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran ya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran itu melibatkan penentuan hasil belajar yang diharapkan dari siswa setelah selesai mengikuti suatu proses pengajaran ataupun pelajaran. Pada tahap ini guru juga harus jelas tentang apa yang harus dilakukan siswa, apa yang harus dia ketahui, dan apa yang harus mereka pahami pada akhir pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dijadikan panduan untuk merumuskan strategi, kegiatan, asesmen, dan model pembelajaran yang sesuai. Ya, kira-kira teman-teman sepakat ya untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Ya, merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap yang mana ya. Jadi saya mendesain suatu kegiatan, maka di sini adalah ini perlu kita tanyakan pada saat itu adalah merancang kegiatan pembelajaran. Jadi merancang kegiatan pembelajaran itu adalah tahap di mana guru mengembangkan aktivitas dan metode pengajaran yang digunakan di dalam kelas.
Pada tahap ini penting untuk memperhatikan keragaman peserta didik, dalam hal ini adalah gaya belajar, kebutuhan mereka, kemampuan, minat, dan latar belakang budaya dari peserta didik kita. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Fase-fase yang dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis atau prinsip UBD, Understanding by Design. Sekali lagi kalau di sini ya UBD teman-teman saya yakin sudah jelas ya. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana merancang asesmen, dan bagaimana kegiatan pembelajarannya. Kalau dilihat dari prinsip UBD ini, maka tujuan pembelajaran yang pertama, habis itu bagaimana asesmennya, bagaimana kegiatan pembelajarannya. Nah, ada pemikiran bahwa yang pertama memang tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya antara asesmen dan kegiatannya hanya harusnya dua hal yang bersamaan ya. Karena asesmen itu adalah bagian integral daripada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi yang pertama memang tujuan, ya pemikiran saya. Kemudian di satu dari tujuan ini kita bisa merancang asesmen, dan dari tujuan ini juga kita bisa merancang kegiatan pembelajaran, ya. Dan asesmen itu juga bisa dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Tetapi sekali lagi kalau memandang prinsip UBD, maka jangan terbalik ya. Di beberapa sumber dan di buku-buku itu ya memang merumuskan tujuan, merancang asesmen dan kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah E. Itu adalah pikiran saya ya, bahwa UBD itu ya tujuan pembelajaran, dari tujuan bisa asesmen dan bisa kegiatan pembelajaran. Mulai nomor 6, bagaimana saya mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahapan, ya ini paling gampang ya. Pertanyaan ini akan muncul ketika teman-teman melakukan tahap asesmen. Jadi ketika guru ingin mengetahui apakah pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik, ya, kemudian bagaimana mereka harus merancang asesmen yang tepat. Jadi tahap ini melibatkan penentuan metode dan alat asesmen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 7, pernyataan terkait asesmen awal yang kurang tepat. Ya. Yang A, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian belajar yang ditetapkan. Ya, nampaknya ini salah ya teman-teman ya. Kemudian yang B, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau melakukan tindak lanjut. Nah, betul juga ya, ini betul. Kemudian hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Betul. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Ini betul. Asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan peserta didik. Betul ya. Jadi memang nampaknya yang salah itu yang A. Ya. Jadi asesmen awal itu tidak untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar ya, yang nanti dibandingkan dengan kriteria tertentu, tetapi dia adalah untuk yang B, C, D, dan